Oke, di sini saya akan menjelaskan kasus terkait tentang kenapa kok dosen tidak bisa memberikan penilaian pada modul peer teaching dan komprehensif, khususnya pada saat pelaksanaan ujian. Nah, ini sebenarnya bukan kesalahan sistem, tetapi ini murni karena kelalaian mahasiswa ketika mengupload dan memilih bahan untuk ujian. Seharusnya mahasiswa ketika sudah misalnya di modul komprehensif ya, sama peer teaching dan komprehensif, mahasiswa wajib mengupload 3 modul ajar ya, yang menjadi bahan ujian. Kemudian dari 3 yang diupload tersebut, mahasiswa harus pilih satu. Ya, satu dari 3 itu yang akan digunakan sebagai bahan ujian, baik apakah itu ujian peer teaching maupun ujian komprehensif. Nah, dosen-dosen kadangkala sering bingung ya, yang belum dosen baru khususnya yang belum pernah mengalami peer teaching maupun komprehensif, mereka bingung kenapa kok di peer teaching atau di komprehensif misalnya saya sudah plotting di hari pertama 6, hari kedua 5, tapi misalnya ini hari ketiga ada 5 orang, dosen tersebut sudah plotting 5 orang, tetapi ketika di input nilai kok hanya ada 3 mahasiswa di sini, yang 2 kemana? Hilang di mana? Nah, ini bukan kesalahan sistem, tetapi mahasiswa yang 2 tadi belum memilih satu modul ajar yang digunakan sebagai bahan ujian. Dan ketika dia tidak memilih, otomatis tidak akan muncul di menu penilaian dosen. Lalu apa yang harus dilakukan? Ya, silahkan dosen maupun admin kelasnya menghimbau mahasiswanya supaya melakukan klik pilih bahan ujian. Misalnya saya masuk di akun mahasiswa ini, di menu ujian komprehensif. Ya, ini tadi contoh di akun dosennya ya. Di akun dosennya tadi dari 5 yang diplotting hanya 3 yang muncul ya. Hanya 3. Nah, yang 2 kemana? Ini saya masuk di salah satu akun mahasiswanya, kita cek. Dia sudah upload bahan ujian 3. Oke, sudah benar 3. Tetapi dia belum memilih. Nah, nanti silakan mahasiswanya masuk di menu pelaksanaan ujian. Kemudian pilih salah satu bahan RPP atau modul ajar yang dipakai untuk ujian. Kalau masih kosong begini ya, ini berarti mahasiswa ini belum memilih. Ya, ini mahasiswanya abai atau lalai itu ya. Nanti silahkan diingatkan. Dan maka dia harus pilih salah satu. Misalnya yang RPP ke-1 digunakan untuk ujian peer teaching ataupun komprehensif, silahkan diklik yang lingkaran putih ini, diklik. Pilih OK. OK lagi. Ya, sudah cukup begini saja, sangat simpel sederhana, tetapi hanya karena satu aktivitas ini lupa dibuat, maka dosen tidak bisa menilai. Lalu nanti coba di-refresh di dosennya. Nah, sudah muncul namanya di sini ya. Nah, ini hanya karena tadi mahasiswanya belum klik bahan ujian saja. Begitu juga seterusnya. Jadi nanti mohon mahasiswa pilih ya salah satu bahan yang diupload ini. Ini mahasiswa harus proaktif dan jika tidak tahu silakan bertanya, begitu ya. Jangan sampai hanya karena satu aktivitas yang lupa dilakukan, maka ini berdampak pada proses ujian Anda, baik peer teaching maupun komprehensif, tidak bisa diberikan penilaian. Baik, begitu yang ingin saya jelaskan. Semoga informasi singkat ini bermanfaat bagi Bapak Ibu dosen dan juga bagi mahasiswa PPG, khususnya untuk modul komprehensif dan peer teaching ya yang sudah berlangsung. Terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa lagi pada lain kesempatan. Shalom.